Selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi latihan soal UTS kelas 4 tema 6 materi pembelajaran IPA. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran IPA KD 3.2 nomor 1. Seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dinamakan titik-titik. A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Metamorfosis, D. Siklus hidup atau daur hidup. Seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya dinamakan dengan D. Siklus hidup atau daur hidup. Jika A. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh, sedangkan B. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks. Yang C. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Urutan yang benar dalam tahapan metamorfosis sempurna adalah titik-titik. A. Telur, larva, pupa, dewasa. B. Telur, larva, dewasa, pupa. C. Telur, dewasa, pupa, larva. D. Dewasa, larva, pupa, dewasa. Urutan tahapan yang benar dalam metamorfosis sempurna yaitu A. Telur, larva, pupa, dewasa, atau bisa disebut dewasa ini dengan imago. Kita lanjut ke nomor 3. Tahap daur hidup yang ditunjukkan nomor 3 adalah titik-titik. A. Belalang dewasa siap bertelur. B. Telur belalang. C. Nimfa tidak bersayap. D. Nimfa bersayap. Kita perhatikan gambarnya yang nomor 3 ini. Jawabannya adalah C. Nimfa tidak bersayap. Sedangkan belalang dewasa siap bertelur ditunjukkan oleh nomor 1. Yang B. Telur belalang ditunjukkan oleh nomor 2. Yang D. Nimfa bersayap ditunjukkan oleh nomor 4. Kita lanjut ke nomor 4. Hewan yang tidak melalui tahapan metamorfosis adalah titik-titik. A. Kupu-kupu dan nyamuk. B. Kucing dan bebek. C. Bebek dan nyamuk. D. Kecoa dan katak. Hewan yang tidak melalui tahapan metamorfosis yaitu B. Kucing dan bebek. Sedangkan kupu-kupu, nyamuk, kecoa, katak itu melalui tahapan metamorfosis. Kita lanjut ke nomor 5. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah titik-titik. A. Katak. B. Nyamuk. C. Kecoa. D. Lalat. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah C. Kecoa. Kita lanjut ke nomor 6. Larva nyamuk disebut juga dengan titik-titik. A. Tempayak. B. Ulat. C. Kepompong. D. Berudu. Larva nyamuk sering juga disebut dengan A. Tempayak. Tempayak itu sama dengan jentik-jentik. Sedangkan ulat bisa disebut juga dengan larva. Yang kepompong bisa disebut juga dengan pupa. Kita lanjut ke nomor 7. Bentuk tubuh hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa disebut titik-titik. A. Larva. B. Pupa. C. Nimfa.
D. Imago. Bentuk tubuh hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa disebut dengan C. Nimfa. Sedangkan A. Larva ini disebut dengan ulat, yang pupa disebut dengan kepompong. Imago adalah merupakan individu dewasa. Kita lanjut ke nomor 8. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan para petani adalah titik-titik. A. Telur, B. Pupa, C. Larva, D. Imago. Tahap metamorfosis pada kupu-kupu yang merugikan petani yaitu C. Larva. Nomor 9. Urutan tahapan metamorfosis nyamuk yang benar adalah titik-titik. A. 1, 2, 3, 4, B. 3, 4, 2, 1, C. 4, 2, 3, 1, D. 2, 4, 1, 3. Kita perhatikan gambarnya. Nomor 1 ini disebut dengan pupa atau kepompong, bisa juga ya. Yang nomor 2 telur nyamuk, yang nomor 3 nyamuk dewasa, yang nomor 4 tempayak atau jentik-jentik. Jadi urutan tahapan metamorfosis nyamuk yang benar adalah D. 2, 4, 1, 3. Kita lanjut ke nomor 10. Tahapan daur hidup kecoa adalah titik-titik. A. Kecoa nimfa telur, B. Telur kecoa nimfa, C. Nimfa telur kecoa, D. Telur nimfa kecoa. Tahapan daur hidup kecoa adalah C. Telur nimfa kecoa. Nomor 11. Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa terdapat pada titik-titik. A. Kupu-kupu, B. Nyamuk, C. Katak, D. Ayam. Hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa adalah D. Ayam. Kita lanjut ke nomor 12. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan titik-titik. A. Nyamuk, B. Kecoa, C. Kucing, D. Belalang. Metamorfosis sempurna terjadi pada hewan A. Nyamuk. Apa sih metamorfosis sempurna itu? Metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk tubuh induknya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah telur menetas bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Kita lanjut ke nomor 13. Dalam rantai makanan, hewan bermanfaat sebagai titik-titik. A. Menjaga keseimbangan ekosistem, B. Penghasil makanan, C. Sumber energi, D. Menguraikan sisa makanan. Jawabannya adalah A. Menjaga keseimbangan ekosistem. Nomor 14. Sumber daya alam jika digunakan secara berlebihan akan menjadi titik-titik. A. Banyak, B. Punah, C. Melimpah, D. Lestari. Sumber daya alam jika digunakan secara berlebihan akan menjadi B. Punah. Kita lanjut ke nomor 15. Yang tidak termasuk manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah titik-titik. A. Pelindung tanah yang miring, B. Penyerap karbon dioksida, C. Sebagai bahan makanan, D. Menjadikan tanah tandus. Yang tidak termasuk manfaat tumbuhan adalah D. Menjadikan tanah tandus.
Kita lanjut masuk nomor 16. Sumber daya alam hayati misalnya adalah titik-titik. A. Air, B. Tumbuhan, C. Sinar matahari, D. Udara. Contoh sumber daya alam hayati yaitu B. Tumbuhan. 17. Kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya disebut dengan titik-titik. A. Suaka marga satwa, B. Cagar alam, C. Kebun raya, D. Taman wisata. Jawabannya adalah A. Suaka marga satwa. Kita lanjut masuk nomor 18. Pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya disebut pelestarian titik-titik. A. In situ, B. Ex situ, C. Tumbuhan, D. Hewan. Pelestarian makhluk hidup yang dilakukan di dalam habitat aslinya disebut pelestarian A. In situ. Jika ex situ itu kebalikannya dari pelestarian in situ. Kita lanjut masuk ke nomor 19. Berikut ini merupakan contoh pelestarian in situ adalah titik-titik. A. Taman safari, B. Kebun raya, C. Cagar alam, D. Kebun binatang. Yang merupakan contoh pelestarian in situ yaitu C. Cagar alam. Kita masuk soal terakhir 20. Yang tidak termasuk manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan adalah titik-titik. A. Menjaga keseimbangan ekosistem, B. Melestarikan keanekaragaman hayati, C. Memenuhi kebutuhan masyarakat, D. Menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Yang tidak termasuk manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan adalah D. Menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Sekian dan terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang pintar, berbakti kepada orang tua, serta bisa berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin.